Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Fiti dalam video pembelajaran matematika. Pada video kita yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara membuat diagram pencar dari data bivariat. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginterpretasi diagram pencar atau membaca diagram pencar. Jadi dari suatu diagram pencar kita dapat menginterpretasikan data berupa pola penyebaran datanya. Bagaimana pola penyebaran data suatu diagram pencar. Kemudian jenis korelasi. Jenis korelasinya berdasarkan polanya, ini polanya dia membentuk terkonsentrasi pada suatu titik dia atau dia terkonsentrasi pada suatu garis ya. Jenis korelasinya ini korelasi positif. Kapan dibilang korelasi positif? Ketika dia membentuk garis linear. Jadi ini bentuk tren datanya linear dan bentuknya dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti dia jenis korelasinya positif. Jadi kalau jenis korelasi positif, kita bisa menyimpulkan bahwa peningkatan nilai variabel X menghasilkan peningkatan nilai variabel Y. Kemudian jika dia bentuknya seperti ini dari kiri atas ke kanan bawah, maka jenis korelasinya negatif. Kalau jenis korelasi negatif, maka kita dapat simpulkan bahwa peningkatan nilai variabel X itu menghasilkan penurunan nilai variabel Y. Ini jika polanya membentuk kurva, berarti dia jenis korelasinya non-linear. Berikutnya, derajat korelasi. Derajat korelasi ini kita sebut juga sebagai kekuatan hubungan. Jadi seberapa besar, seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nah, jika dia polanya seperti ini, polanya menyebar. Ini pola menyebar, maka derajat korelasinya tidak ada. Itu artinya tidak ada korelasi yang dapat dilihat. Variabel Y tidak dipengaruhi oleh variabel X. Jadi tidak ada pengaruh, tidak saling mempengaruhi. Kemudian kalau seperti ini model penyebaran datanya, dia masih menyebar tetapi sudah mengarah ke terkonsentrasi ke titik tertentu atau ke garis tertentu. Jadi derajat korelasinya ini masih lemah. Korelasi samar terlihat. Mungkin terdapat variabel X mempengaruhi variabel Y, tetapi tingkat pengaruhnya itu masih diragukan. Jadi kalau model seperti ini ada variabel lain yang perlu dianalisis atau ada variasi signifikansi di dalam variabel X tersebut. Kalau dia seperti ini penyebaran datanya, maka itu derajat korelasinya itu kuat. Jadi besaran titik-titik mengelompok dalam bentuk linear yang jelas. Kemungkinan variabel penyebab atau variabel X ini mempengaruhi langsung variabel Y. Oleh karena itu, setiap perubahan pada X atau variabel bebas akan memprediksi perubahan pada variabel terikatnya. Kalau dia membentuk garis seperti ini, maka derajat korelasinya itu sempurna. Jadi, jika bentuknya seperti ini dengan nilai variabel penyebab X tertentu, kita dapat memprediksi secara pasti berapa nilai variabel Y. Itulah derajat korelasi atau kekuatan hubungan. Berikutnya, dari suatu diagram pencar juga kita bisa melihat outlier. Seperti ini outlier ya. Apa itu outlier? Outlier itu data yang ekstrim yang kemungkinan dihasilkan dari situasi yang tidak normal. Karena ini data ini sangat jauh berbeda dengan teman-temannya ya. Posisinya kita lihat itu dia menyimpang jauh sendirian. Ini hasil diagram pencar kita pada video yang lalu.
Jika kita lihat pola penyebaran datanya, dia terkonsentrasi ya, dan sehingga kita bilang tren datanya itu linear. Kemudian jenis korelasinya dia positif, dari kiri bawah ke kanan atas, dan derajat korelasinya itu kuat ya. Di sini terdapat outlier atau pencilan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa semakin tinggi jumlah jam belajar, maka akan semakin tinggi juga nilai ujian. Jadi perubahan jam belajar memprediksi perubahan nilai ujian. Jadi kita simpulkan juga ada hubungan sebab akibat antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian. Untuk contoh yang satunya lagi, hubungan antara usia mobil dan nilai jual kita dapat seperti ini. Untuk pola penyebaran datanya tidak kita lihat dia terkonsentrasi pada suatu garis sehingga tren datanya linear. Kemudian korelasinya negatif ya, karena dia penyebaran datanya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian derajat korelasinya ini masih dibilang kuat ya. Sehingga kita bisa simpulkan semakin tua usia mobil maka akan semakin rendah nilai jualnya. Perubahan usia mobil memprediksi perubahan nilai jualnya. Sehingga kita bisa simpulkan juga ada hubungan sebab akibat antara usia mobil dengan nilai jualnya. Oke, sebenarnya ini hanya karena sebagai contoh saja. Jika kita benar-benar ingin mendapatkan hasil yang valid, maka datanya itu minimal 30 ya. Jadi ini data kita hanya sedikit sekali. Tetapi untuk latihan, oke lah kita menggunakan data yang kecil, hanya untuk latihan saja. Begitulah cara menganalisis hasil dari diagram pencar. Semoga dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.